Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Trimartono, NPM 06 2019 107146. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 praktikum Jarkom tahun 2021. Oke, yang pertama tugas praktikum nomor 1, sebutkan susunan fungsi dari setiap warna kabel stretch dan crossover beserta dengan fungsi warna kabel tersebut. Di kabel stretch ini ada putih orange putih hijau untuk data, biru sama putih biru untuk suara, sama hijau untuk paket data, lalu putih coklat dan coklat itu untuk tegangan DC. Lalu di kabel cross putih hijau sama putih orange paket data, biru sama putih biru paket suara, lalu di orange paket data, putih coklat sama coklatnya tegangan DC. Jadi perbedaannya di kedua kabel ini hanyalah urutan warnanya. Oke, lalu nomor 2, jelaskan tentang 7 OSI layer. Lalu yang pertama adalah application layer. Jadi ini untuk pertukaran informasi antar program komputer dan service yang lain dalam jaringan. Presentation layer ini berguna untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan si aplikasi ke dalam format yang sesuai. Jadi dengan transmisi data jaringannya. Nah, session layer ini berguna untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dilanjutkan. Jadi ini untuk mengatur sesi-sesi yang sedang terjadi ya. Lalu transport layer ini untuk memecah data ke dalam paket-paket data yang kecil serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Jadi dapat disusun lagi di tujuan kalau sudah dikirimnya. Lalu network layer ini untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, jadi membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui network dengan menggunakan router dan switch ini. Jadi yang mengurusi semua network layer ya. Data link layer ini untuk mengelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame. Nah, di layer ini juga terjadi aktivitas untuk mengkoreksi flow control, lalu pengelamatan hardware, dan menentukan jalannya perangkat seperti hub, bridge, repeater, dan lain-lainnya untuk berjalan. Nah, di physical layer ini untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelannya ya, fisikalnya. Lalu di nomor 3 adalah kegunaan dari kabel stretch dan crossover. Jadi di kabel stretch ini untuk menghubungkan dua device yang berbeda ya, seperti komputer dengan switch, komputer dengan LAN, switch ke router, dan sebagainya. Kalau di kabel crossover itu untuk menghubungkan dua device yang sama, komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, gitu. Lalu di nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan /25 pada bagian IP terakhir. Oke, saya menjelaskan tentang grup 3, /8. /8 ini adalah network prefix dari IP address kelas A. Jadi kalau kelas A itu 8 bit pertama dari IP address-nya adalah network ID-nya, sisanya adalah host ID. Nah, kalau kelas A itu network-nya ini 55000/8. Karena di dalam setiap segmen ini ada 8 bit ya. Total ada 32 bit. Nah, di nomor 5, hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host serta broadcast yang valid. Jadi IP-nya adalah ini /26. Ini adalah IP address-nya, netmax-nya 255.192. Jumlah host per subnet tidak termasuk broadcast ya, 63, sama broadcast ID-nya adalah 100.63. Nah, lalu yang nomor 6 untuk grup 3, jelaskan tentang topologi star. Jadi topologi ini menggunakan
satu terminal sebagai sentral ya untuk menghubungkan ke semua terminal klien. Ini beberapa komputer dihubungkan ke satu terminal seperti switch atau hub. Nah, jadi misalnya ada satu terminal klien yang putus, tidak akan mempengaruhi terminal lainnya karena sentralnya masih ada ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah nomor 7. Kapasitas memiliki sebuah IP dengan jaringan IP berikut yang akan dibagikan ke setiap gedung. Nah, dengan jumlah host yang berbeda-beda sebagai berikut. Nah, ini untuk pengurutan subnetting berdasarkan host, dimulai dari GB dulu, lalu GE, lalu GA dan GC, lalu GD dan GF. Nah, tentukan alokasi subnetwork masing-masing di atas. Langkah 1 adalah GB dulu, IP awalnya ini, net ID awalnya ini, netmask awalnya ini. Oke, binarkan. Lalu netmask barunya adalah ini. Nah, netmask baru ini dari mana? Dari sini ya. Ini kan kebutuhan usernya adalah 20, berarti harusnya diantara 32 dan 16 ini, berarti slash 24, 25, 26, 27. Nah, ini jadinya dia slash 27. Nah, ini ketemu net ID baru 1 untuk GB ya. Nah, langkah 2 adalah setting jaringan GE. Nah, di jaringan GE ini hanya membutuhkan 15 user. 15 user, maka akan masuk antara ini 16 dan 8. Maka slashnya adalah slash 28. Slash 24 ditambahi 4 bit pertama segmen terakhir. Oke. Setelah di subnetting akan dapat ini. Ini untuk GE. Nah, untuk GC dan GA langkah 3 dan 4, karena GC dan GA ini masih rentangnya dalam subnetnya si GE, maka akan saya langsungkan di sini aja ya. Ini GC dan GA. Jadi dua subnet selanjutnya itu untuk GC dan GA. Ada di 16 dan 8, 10 juga diantara di sini. Oke. Nah, langsung ke 5. Jaringan GD. Di GD ini membutuhkan 5 user. Karena membutuhkan 5 user, berarti harus diantara ini 8 dan 4. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi slashnya akan jadi slash 29. Nah, setelah di subnetting akan menjadi ini network ID 1 untuk GD untuk 5 user ya. Nah, untuk langkah 6 ini membutuhkan 2 user. Radio user, maka ini ya, sini. Maka slashnya pakai yang slash 30. Ambil yang net ID baru 2-nya, masukkan ke sini. Lalu di subnet kasih slash 30, dapat net ID ini. Oke. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, lakukan konfigurasi IP statik di Ubuntu Anda dengan menggunakan IP 192.168.100/20 dan npm. Oke. Nah, yang pertama tentu login. Login super user. Oke, sudo
3 edit network interface. Nah, di sini saya akan menggunakan 100.146 Nmax ini /20. Nah, di 100.146 ini dia masuk ke network yang 96. Kenapa 96 /20? Dia itu kan sampai 16, 17, 18, 19, 20. Sampai sini aja 16. Jadi 100 itu adalah 64 tambah 16, 96 ya. 64 tambah 32, 96. Ditambah host ID yang 4. Jadi ini 100. Oke. Ini kalau dibenarkan akan jadi seperti ini. Ini 100 ya. Masuk ke network yang 96. Nah, broadcast ID-nya ini 11125, gateway-nya 9671. Setelah itu bisa di restart atau di reboot. Ini kalau di VM saya ini dia perlu reboot. Ini sudah di reboot, bisa langsung di ping. Nah, di Windows-nya sorry. Di Windows-nya setting manual seperti ini. 100.10, gateway-nya 9.1. Oke, coba ping dulu 100.146, bisa sukses. Oke, ping ini sudah sukses, bisa. Agak lama ya. Oke, nomor terakhir sudah. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.